Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami kelompok 1 dari kelas reguler pagi Banjarbaru, semester 2 program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsad Al-Banjari untuk presentasi. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia ini tepat pada waktunya. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Fikri, SPDI, MSI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila kami. Kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Saya Muhammad Ridho Taufik dengan NPM 2108010043 akan mempresentasikan apa yang menjadi latar belakang penulisan makalah ini. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti, yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya Nurwafa Ahmad dengan NPM 21080105080 akan membacakan Pancasila pada masa kerajaan. Sebelum bangsa Indonesia merdeka berdiri sebagai negara modern, bangsa Indonesia terlebih dahulu dibangun oleh reruntuhan kerajaan-kerajaan Nusantara. Nilai-nilai Pancasila sudah hidup pada zaman kerajaan Nusantara dan diterapkan sebagai dasar kehidupan kerajaan-kerajaan Nusantara. Nilai-nilai Pancasila sudah terbukti telah diterapkan pada masa kerajaan mulai dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Singasari hingga Kerajaan Majapahit. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan pada masa kerajaan, maka bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan sekarang tak jauh dari sistem pemerintahan kerajaan dulu yang juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi ini juga ada contohnya nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang tertua di Indonesia dan bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur di dekat Sungai Mahakam. Raja pertamanya adalah Raja Kudungga, kemudian berpindah tangan kepada sang cucu yang bernama Mulawarman. Pada saat itu, pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaan hampir meliputi seluruh kawasan Kalimantan Timur. Pada saat itu, Raja Mulawarman memberi 20.000 ekor lembau kepada para Brahmana. Atas kebaikannya itu, para Brahmana membuatkan 7 buah yupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan yang telah ada pada Kerajaan Kutai, di mana bentuk kerajaan dengan agama dijadikan sebagai pengikut kewibawaan raja. Nilai Pancasila yang dapat diambil dari Kerajaan Kutai yaitu nilai ketuhanan, nilai kerakyatan yaitu rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur, dan nilai persatuan karena wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Baik, yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan bangsa Sailendra. Pada hakikatnya nilai-nilai budaya Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila seperti yang dikatakan Muhammad Yamin.
Sriwijaya disebut sebagai negara Indonesia pertama dengan dasar kedatuan. Hal itu berkaitan dengan dikemukakannya nilai-nilai Pancasila material yang saling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan, yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuasaan religius selalu berusaha mempertahankan kewibawaan terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi juga terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan, pelabuhan kerajaan, dan Selat Malaka yang dinamakan oleh para armada laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di bumi Mataram dengan ibu kota Medang Kamulang. Sanjaya merupakan raja pertama yang memakai gelar ratu. Pada zaman itu, istilah ratu belum identik dengan kaum perempuan. Nah, gelar ini setara dengan datu yang berarti pemimpin. Mata pencarian penduduknya sebagian besar adalah bertani. Sebagian besar penduduk beragama Hindu. Faktor yang mendukung kebesaran Mataram kuno ini adalah memiliki raja yang arif dan bijaksana, adanya ikatan batin antara raja dan Brahmana, wilayah yang subur, adanya toleransi antara agama Hindu dengan agama Buddha, dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan sekitar. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kerajaan Mataram kuno yaitu nilai ketuhanan karena memeluk agama Hindu, Buddha. Kemudian nilai kemanusiaan yaitu menghargai agama lain, nilai persatuan yaitu ingin mempersatukan Mataram dengan sekitarnya, dan nilai kerakyatan hidup dengan rakyat yang sejahtera. Nilai-nilai Pancasila pada kerajaan Singasari yaitu adalah Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa, Malang ya, Jawa Timur, didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kediri melawan kaum Brahmana. Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Raja Sasang Amwarmabumi. Perang melawan Kediri meletus di desa Gantar yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Faktor pendorong kebesaran Singasari ini yaitu memperkuat angkatan perang, mengadakan politik luar negeri, mengajak kerjasama lawan politik, dan wilayahnya subur. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diambil dari kerajaan Singasari merupakan nilai keutuhan, yaitu memeluk agama Buddha, nilai kemanusiaan yaitu terbuka dengan kebudayaan asing yang masuk, nilai persatuan dengan keinginan mempersatukan Nusantara, nilai kerakyatan yaitu rakyat hidup makmur, dan nilai keadilan dengan tidak membeda-bedakan kedudukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Laksono dengan NPM 2108010031. Izinkan saya menjelaskan tentang Pancasila sebelum proklamasi kemerdekaan. Masuknya agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam di Indonesia menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Bagaimana agama mengubah pandangan dan kehidupan masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial dan ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota-kota dan pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadinya mobilitas sosial baik serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai. Tidak lama kemudian, Islam masuk ke Indonesia dengan menguasai perdagangan internasional. Di lain pihak, kekuasaan pusat dengan agama Hindu dan Buddha mengalami kemerosotan bersamaan dengan disintegrasi politik dan degenerasi kultural. Akibatnya terciptalah kondisi yang baik bagi suatu perubahan. Dalam politik juga kemudian lahir kerajaan-kerajaan Islam. Sebelum negara Indonesia terbuka pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan. Awal abad ke-16, bangsa Eropa seperti Belanda mulai masuk ke Indonesia dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perubahan hegemoni. Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu dengan masuk paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Sebagai tindak lanjut dari janji Kaisar Hirohito yang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia,
Maka dibentuklah suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 19 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dengan pembicara adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Supomo, dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Mereka semua berpidato guna membahas tentang rancangan usaha dasar negara. Menurut Soekarno, dalam pidatonya, dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan yang disebutnya filosofis grounding, yaitu fundamen, filsafat, jiwa, dan pikiran yang sedalam-dalamnya. Yang di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah, mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berbudaya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara tidak boleh menjadi ideologi yang baku, sehingga seluruh komponen bangsa, terutama para intelektual muda, dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif untuk merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah sidang tersebut terbentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin yang mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juni 1945, dibicarakan mengenai materi Undang-Undang Dasar dan penjelasannya. Sidang kedua juga berhasil membentuk negara Indonesia, yaitu Republik. Seiring dengan berjalannya waktu, dibentuklah PPKI yang bertugas menjalankan tugas BPUPKI. Seiring dengan kekalahan Jepang, para pemuda mendesak agar kemerdekaan dilaksanakan secepatnya, tanpa menunggu janji Jepang. Akhirnya Soekarno dan Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang tersebut, terdapat perubahan yang telah dilakukan, yaitu perubahan pada sila pertama. 7 buah kata dihilangkan diganti dengan kata-kata yang Maha Esa. Dan beberapa perubahan pada rancangan Undang-Undang Dasar. Pada saat itu juga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada sidang tersebut juga menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selanjutnya, sidang tersebut juga membicarakan tentang rancangan aturan peralihan. Di dalam aturan tersebut dinyatakan pembentukan KNIP yang bertugas membantu Presiden. Saya, Maeska Selikunia, NPM 2108-010485, akan membacakan bagian C yang berjudul Pancasila setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pengertian proklamasi secara ilmiah adalah, dari sudut ilmu hukum secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan mulai berlakunya tertib hukum nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda ingin menanam kekuasaan kembali di Indonesia. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka terbentuklah 3 maklumat buatan pemerintah Republik Indonesia yang berbunyi: 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 10 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum 6 bulan. Lalu, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang awalnya dipegang oleh Presiden kepada KNIP. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang dibentuknya partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang terakhir, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokratis liberal. Keadaan ini membawa ketidakstabilan di bidang politik
Berlakunya sistem ini merupakan penyimpangan secara konstitusional terhadap Undang-Undang 1945 secara ideologis terhadap Pancasila. Akibatnya, pemerintah mengalami jatuh bangun terhadap kedaulatan negara saat itu. Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah negara federal yang berdiri pada 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada 3 Agustus sampai 2 November 1949 yang terdiri dari Republik Indonesia, Bijen Cons for Deferral Overleg atau BFO, dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh United National Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan PBB. Republik Indonesia Serikat dikepalai oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Di tengah terjadinya agresi Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, dengan berbagai diplomasi, kehidupan demokrasi berjalan sangat lancar. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat dilaksanakan secara demokratis walaupun awalnya ada yang tidak setuju. Namun, banyak anggota KNIP yang mendukung. Sebagai perubahan negara Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, secara formal juga dilakukan secara demokratis. Demikian juga pada saat perubahan negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan juga dilakukan demokratis, yaitu dengan persetujuan secara sidang oleh DPRIS. Setelah mendengar presentasi dari kawan-kawan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. 1. Bahwa nilai-nilai Pancasila sudah terbukti telah diterapkan pada masa kerajaan, mulai dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, hingga kerajaan-kerajaan lainnya. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan pada masa kerajaan, maka bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan kita sekarang tak jauh berbeda dari sistem pemerintahan kerajaan terdahulu, yang juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jika kita bisa mempertahankan dan memperjuangkan nilai Pancasila yang kita gunakan sebagai ideologi negara pada saat ini, maka kita akan bisa mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. 2. Bentuk-bentuk kerajaan yang terdahulu dan kemudian masuknya agama-agama besar secara tidak langsung mempengaruhi proses pembentukan dan proses perjuangan bangsa Indonesia. Dalam upaya untuk memerdekakan diri, dibentuklah sebuah kepanitiaan untuk membicarakan dasar negara, yang di dalamnya dilakukan sebuah sidang untuk merumuskan dasar negara, maka kemudian menghasilkan apa yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. 3. Setelah proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil penjabaran dari Pancasila itu sendiri. Pancasila melalui beberapa proses yang sulit, tapi tetap terus bertahan tanpa adanya perubahan, dan pada akhirnya menjadi Pancasila yang kita kenal sampai sekarang. Akhir kata, semoga makalah yang telah dipresentasikan ini bisa bermanfaat bagi para penonton pada umumnya dan kami pada khususnya. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami sebagai penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.